Om Swastiastu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Panyua dengan NIM 2109 511108 dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan bakteri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang morfologi bakteri. Bakteri memiliki dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari kapsul, dinding sel, membran sel, pili, dan flagela. Kapsul berfungsi sebagai lapisan pelindung. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Dinding sel pada eubakteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang ketiga ada membran sel atau membran plasma, tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Kemudian ada pili, yang merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Dan yang terakhir adalah flagela yang juga disebut bulu cambuk, terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio dan spiral. Kemudian struktur dalamnya terdiri dari sitoplasma, ribosom, nukleoid, dan plasmid. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik, protein, karbohidrat lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Nukleoid ada nukleus, semui di mana tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Kemudian yang terakhir adalah plasmid, di mana plasmid ini berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Selanjutnya, peran bakteri. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bakteri. Contohnya, bakteri berperan aktif dalam proses pembuatan antibiotik dan olahan susu. Selain untuk membuat makanan, bakteri juga membantu menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen. Selain peran positif, bakteri memiliki peran negatif juga terhadap hewan, manusia, dan tumbuhan. Contohnya pada hewan ialah bakteri menyebabkan penyakit seperti penyakit sapi gila dan TBC pada unggas. Definisi pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri adalah reproduksi aseksual menggunakan cara pembelahan sel, di mana bakteri menjadi dua sel anak atau lebih. Fase pertumbuhan bakteri terbagi atas 4, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Fase lag sudah dimulai saat bakteri pertama kali diinokulasi pada suatu medium pertumbuhan. Fase ini merupakan fase adaptasi. Fase eksponensial merupakan fase di mana setiap sel akan membelah secara biner. Pertumbuhan bakteri dalam fase eksponensial sangat cepat, yang juga tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan eksternal. Kemudian fase stasioner. Fase ini merupakan fase stagnan saat jumlah bakteri yang mati sama dengan jumlah bakteri yang hidup. Terdapat berbagai kemungkinan seperti nutrien sudah terpakai semua dan produk sampah hasil bakteri menumpuk dan menghambat pertumbuhan. Kemudian fase yang terakhir adalah fase kematian, di mana laju kematian lebih tinggi daripada laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah suhu, kelembapan, cahaya, zat kimia, dan juga nutrisi. Faktor pertumbuhan bakteri terdiri atas nutrisi, suhu, kelembapan, pencahayaan, kadar oksigen, pH, dan tekanan osmotik. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, mineral seperti sulfur dan fosfat, dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin, pirimidin, dan vitamin. Yang kedua, ada suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan bagi bakteri sangat bervariasi, tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Pada suhu yang tepat atau optimal, sel bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh sangat cepat.
Berdasarkan rentang suhu di mana dapat terjadi pertumbuhan, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu psikofilik, mesofilik, dan termofilik. Yang ketiga ada kelembapan. Kelembapan sangat penting untuk pertumbuhan bakteri. Pada umumnya, untuk pertumbuhan bakteri yang baik dibutuhkan kelembapan di atas 85%. Yang keempat ada pencahayaan. Cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi gelap karena terdapatnya sinar matahari secara langsung dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kelima adalah kadar oksigen. Kebutuhan oksigen pada bakteri tertentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Berdasarkan kebutuhan oksigen tersebut, bakteri dapat dipisahkan menjadi 5 kelompok, yaitu anaerob obligat, anaerob aerotoleran, anaerob fakultatif, aerob obligat, dan mikroaerofil. Selanjutnya ada tingkat keasaman atau pH. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai dengan 7,0 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Sedangkan kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik dibagi menjadi 2, yaitu hipertonis dan hipotonis. Dalam mempertahankan hidupnya, sel harus berada pada tingkat tekanan osmotik yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmotik dengan lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Metode pengukuran. Dalam menentukan jumlah sel yang hidup, dapat dilakukan penghitungan langsung sel secara mikroskopik melalui 3 jenis metode, yaitu metode plat sebar, metode plat tuang, dan metode most probable number atau MPN. Sedangkan untuk menentukan jumlah total sel, dapat menggunakan alat khusus yaitu bejana Petro-Fauser atau hemositometer. Penentuan jumlah total sel juga dapat dilakukan dengan cara tidak langsung dengan metode turbidimetri yang menentukan volume sel mampat, berat sel, besarnya sel atau koloni, dan satu atau lebih produk metabolik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.